Oke, sekarang saya akan buat simulasi konfigurasi routing statis. Routing statis ini merupakan suatu konfigurasi routing yang merupakan sangat banyak dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi di sini saya coba buat simulasi konfigurasi routing statisnya. Dan di sini saya juga udah menyiapkan perangkat-perangkat yang akan saya gunakan buat melakukan simulasi routing statis. Perangkat yang pertama yaitu saya menggunakan router, selanjutnya switch dan PC. Topologinya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita coba untuk menyambungkan perangkat antar perangkat. Di sini saya akan menggunakan automatically choose connection type biar cepat saja. Tapi biasanya kalau misalnya kita menyambungkan PC antar switch atau switch antar router itu kita menggunakan serial DCI. Jadi serial DCI copper strike. Jadi copper strike ini berguna untuk menyambungkan PC antar switch, bisa juga dengan PC antar PC. Selanjutnya switch juga antar router. Jadi untuk mempercepat aja kita menggunakan automatically choose connection type. Di sini saya akan klik OK. Oke, kita udah menyambungkan switch dengan komputer atau PC. Ops. Oh iya, harusnya ini. Oke. Kita terlebih dahulu melakukan konfigurasi pada PC-nya. Di sini saya akan masukkan IP address-nya yang sesuai dengan yang kita buat di layar atau di bawah nama PC PT ini atau PC0. Masukin aja IP address-nya yang kelas C yaitu 192.168 192.168.120.2. Dan di sini IP address-nya di sini IP default gateway-nya 192.168.21. Oke, ingat ini adalah default gateway, yang dimana default gateway ini kita sudah mengaktifkannya di router PC ini nanti. Setelah itu kita aktifkan lagi konfigurasi. Ini berurut aja, control base ini 3 dan subnet masknya auto, dan di sini default gateway-nya 192.168.20 sampai dengan PC 2. Ini 4 dan default gateway-nya 192. Oke. Di sini kita lakukan konfigurasi IP-nya juga. Di sini kan
Untuk default gateway-nya kita menggunakan 192.168.211 karena router antar router ini biar beda, kita gunakan IP yang lain biar nggak bentrok. Jadi copy paste. Di sini kita akan menggunakan IP address 192.168.2. Kita akan menggunakan IP PC yang ada di bawah ini. Subnet masnya auto dan kita masukin default gateway-nya. Begitu juga dengan PC yang lain yang berada dalam satu router tersebut. Oke, kita juga lakukan konfigurasi IP pada komputer atau PC di router 2. Oke, setelah kita sudah melakukan konfigurasi IP pada setiap PC, selanjutnya kita mengaktifkan atau melakukan konfigurasi pada router. Terlebih dahulu kita menyambungkan switch dengan routernya dan router juga dengan antar router. Di sini juga kita bisa menggunakan automatically choose connection type atau kita juga bisa menggunakan copper strike. Biar cepat kita menggunakan ini aja automatically. Oke, setelah itu kita sambungkan router antar routernya. Sini kita akan menggunakan kabel serial DCI. Pilih serial 2/0, sambungkan ke router 1, pilih serial 2/0. Selanjutnya serial /20. Oke, setelah kita udah sambungan semua, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada routernya. Di sini juga saya sudah menyiapkan perintah yang ingin kita gunakan untuk melakukan konfigurasi router. Di sini N ini biasanya kalau misalnya dia yang lengkapnya biasa tulisannya enable, tapi kita singkat aja N. Selanjutnya config T. Config T ini adalah konfigurasi terminal, jadi untuk mengaktifkan router tersebut. Sini juga kita melakukan interface, yaitu untuk mengaktifkan kabel antar kabel dari interface serial 2/0, dan selanjutnya kita masukkan alamat IP-nya atau IP address. Dan di sini saya menggunakan kelas C dan no SH ini biasanya ditulis no SH, dan artinya mengaktifkan router tersebut. Sini juga mengaktifkan, maksudnya mengaktifkan IP address tersebut. Selanjutnya ini interface FA atau Fast Ethernet 0/0, yaitu mengaktifkan kabel strike yang disambungkan dari switch ke router. Dan di sini kita menggunakan IP address-nya 192 yang menjadi alamat default gateway yang kita gunakan atau yang kita input di IP PC yang dalam satu jalur atau satu router tersebut. Di sini juga no SH ini untuk mengaktifkan
IP tersebut. Oke, langsung saja. Ini exit untuk mengakhiri. Ini copy aja, dan ini klik satu kali, lalu enter. Biasa di sini ada tulisan would you like to enter to initial configuration dialog. Di sini kita ketik N atau no, jadi nanti dia langsung menuju ke seperti ini. Router connect is not available, please return to get it started. Oke, ini langsung aja kita paste, lalu enter. Setelah itu kita melakukan di router selanjutnya. Ini router 0, kita masukkan juga ke router 2. Klik satu kali. Kalau misalnya biasanya ini masih di cycle kan, jadi kalau misalnya masih di cycle, kalian klik di CLI aja atau command line interface untuk melakukan konfigurasi. Di sini juga kalian bisa ketik no atau n aja, lalu enter. Ini paste. Oke, setelah itu kita melakukan konfigurasi di router 2. Ketik aja no, kita copy dulu konfigurasinya. Ini konfigurasi buat di router 3 atau di sini di router 2, lalu paste, enter. Oke, ini semua routernya udah aktif, tapi sekarang kita melakukan konfigurasi routing statis, dan saya juga udah menyiapkan untuk melakukan konfigurasi routing statisnya. Untuk router pertama, kita ketik perintah IP route, yaitu untuk melakukan konfigurasi IP atau melakukan konfigurasi routing statisnya. Ini IP route-nya 192.168, kita mulai dari 0, karena kan IP route ini berasal dari 192.168.210. Begitu juga dengan lihat, misalnya nih di router pertama tersambungnya kemana. Ini IP route-nya 192.168.220. Jadi ini 192.168.220. Ini sambungnya di IP sebelah, di IP route 1. Jadi kita masukin IP route 192.168.220.255 maksudnya. Oke, selanjutnya enggak. Jadi kita melakukan konfigurasi routing status ini, memasukkan IP route yang ingin kita sambungkan routingnya. Misalnya nih, kita aktifkan router yang di IP 192.168.20. Jadi di sini kita masukin IP route yang 192.168 atau IP route yang ingin kita lakukan konfigurasi routingnya. Jadi di sini kan IP 192.168.20, jadi kita menggunakan IP yang ini. Kita akan input IP tetangganya agar dapat tersambung di IP route 20 ini. Oke, di sini saya sudah menyiapkannya, dan IP route 20.0000 ini merupakan apa ya ini? IP yang kita gunakan untuk ini. Oke, copy, masukin, paste, lalu enter. Selanjutnya kita juga lakukan konfigurasi di
paste, enter. Oops, wait. Oh iya, kurang. Paste. Oke, di sini udah juga. Oke. Setelah semuanya udah tersambung dan routing settingsnya kita juga udah aktifkan, kita coba untuk ngetes apa jaringan ini udah tersambung atau belum. Ini kita bisa menggunakan dengan dua cara. Kita bisa pakai add simple PDU dengan ngetes router antar router terlebih dahulu. Oke, udah successful. Oke, successful. Sini kita coba tes antar PC dengan PC. Oke, di sini fail dikarenakan pada pengujian pertama biasanya memang gagal. Apabila kita juga melakukan pengiriman ulang atau lebih dari satu, nanti hasilnya akan successful. Nih, oke, udah successful. Oke, kita coba lagi ke PC yang lain. Ini file juga. Terus kita coba kirim lagi dan successful. Oke, PC antar PC di dalam router yang sama successful. Ini juga successful. Oke, berarti routing status ini telah tersambung atau topologi jaringan ini sudah tersambung. Jadi kurang lebih seperti itu melakukan konfigurasi pada routing status. Terima kasih.